Selamat datang di Mas Musik. Kali ini gua sama Tokip bakal membahas beberapa lagu yang kita bedah sebuah lagu satu persatu. Ada beberapa list lagu yang bakalan kita bedah hari ini. Lagu dari siapa tuh, Bar? Ya, kebetulan buat episode pertama kali ini kita bakal ngebedah lagu Jepangan. Lebih spesifiknya lagu-lagu VTuber. Ya, lebih spesifik lagi lagu-lagu talent Hololive ya. VTuber apa tuh, Bar? Kan ada yang belum tahu, siapa tahu ya kan. Jadi VTuber itu sama aja kayak YouTuber karena singkatan dari virtual YouTuber karena mungkin ya kemajuan zaman ya, orang kan mungkin mau pakai avatar virtual 3D di screen gitu kan, nggak perlu ada sosok manusia lagi gitu di depan ini mungkin. Jadi, ya kan kartun. Iya, kayak kartun gitu, anime gitu-gitulah pokoknya. Kalau kalian nggak tahu virtual YouTuber itu kayak gitu. Mereka mostly kayak streaming game, kadang ada nyanyinya, kadang rilis lagu gitu-gitu. Tergantung visi misi mereka sebagai kartun gepeng itu apa. Ada yang emang fokus into music, ada yang emang game, ada ya gitulah pokoknya, macem-macem. Ya kita langsung ngebahas salah satu lagu dari mereka nih. Salah satu apa salah banyak? Kayaknya banyak nih, Bar. Iya, maksudnya beberapa lagu dari mereka. Beberapa lagu yang menurut kita gimana tuh, Bar? Menurut ya, kita pokoknya beberapa lagu ini udah kita saring ya, anjay, saring. Kira teh disaring ya, anjing. Maksudnya udah direkomendasiin sama gue berdua, udah discuss ya kan, dari preferensi dia, dari preferensi gue sendiri gitu loh. Ya pokoknya dari udah ada 6 sih, kita yang suka tahu aja. Ada 6 list lagu dari VTuber yang kita dengar, kita musiknya yang menurut kita oke lah ya. Kita oke, di recommended buat kalian kulik, buat kalian dengerin, buat yang belum tahu lagunya. Oke. Iya. Pertama ada Irony Yo 15 dengan judul Here I Am. Aku di sini. Here I am, Hoshino nakakara aku di sini. Itu ada versi Indonya ya, belum lama ini dia rilis. Udah lama sih, cuman di member sama dia tadi nggak. Hah? Oh, di member? Tadinya di member, terus sekarang baru emang lu membershipnya Yopi? Iya. Paling lu kena bansos. Oke, Yopi nih, Bar. Yopi bukannya dia jarang nyanyi ya? Kenapa lagunya bisa kita rekomen nih, Bar? Wah, karena lagunya sangat easy listening dan nggak susah buat dinyanyiin sih kalau buat gue. Dari harmoninya si anjing itu gila sih harmoninya. Pianonya walaupun dia terbilang bukan penyanyi yang expert ya. Bukan penyanyinya Holo ID lah bisa dibilang. Cuman kan penjiwaannya pas di lagu itu tuh. Iya, di lagu Hirayam tuh emang kayak beda sama lagu-lagu dia yang lainnya gitu. Kalian emang genrenya beda sendiri gak sih? Di antara lagunya dia ya? Kayaknya. Yang apa satu lagi tuh yang kayak rumus? Yang EMC2. EMC2 bukan itu anjing. Ya, kayak ada yang judulnya dia kayak rumus gitu loh. Pokoknya gue rekomen lagu Yopi yang Hirayam ini. Kenapa? Karena ya lo denger lagunya sendiri dah. Itu hooknya banyak anjir ya, kayak tiap rap tuh kayak berasa hooknya anjing. Catchy juga. Apalagi pas rap terakhir tuh kayak. Ya. Apalagi gabungan dari berapa bahasa tuh, Bar? 3 apa 2 tuh? Inggris, Indo, Jepang kan. Ya, sepotong-sepotong ke Hirayam. Tapi itu bikin pasti lagunya tuh ada hooknya sendiri jadinya. Ini liriknya looking back there was a lot. Kalau kita artiin ya, kita berhubung nggak jago bahasa Nihongo ya kan. Looking back there was a lot I got from you, nothing in return. Memories take root in my mind as the night presses on, happily unaware. Eventually dawn will break and the sun will rise. Nothing is forever. Kayak tentang dirinya nggak sih? Dirinya tergila-gila, man. Absolutely. Tentang apa gitu? Kalau nafsirinnya gimana lo? Kira-kira? Tadi kita baca
Kayak Jadi di chorusnya itu ada kayak Here tentang I am, seorang yang this is menunggu pasangannya nggak sih, Bar? I'll be right beside you gitu. Gak mesti pasangan gak sih kalau kayak gini? Ya, Bisa jadi siapa bisa, teman bisa. atau kerabat, keluarga, saudara gitu kan. tapi lebih ke pasangan nggak sih? Happily unaware, iya bisa sih. Lebih luas ini konteksnya anjir. Kayak yang selalu bersama gitu sebelumnya. Terus tiba-tiba mungkin terpisahkan oleh waktu ya kan. The season will change and time will pass. Waktu. But I'm always thinking about you. Oh, Kan? yes. Itu Nih dia siapa sih penulis liriknya, beneran si Yopi-nya nggak tahu, apa si coba apa DM gitu. Yopi-nya, Mbak Yopi. Mbak Yopi ini yang nulis liriknya siapa nih? Lirikmu Ini sungguh terbilang liriknya terbilang pakai kata yang sederhana cuman maknanya kena gitu loh. yang relate sama banyak orang nggak Relate sama sih banyak jadinya? orang ya. Makanya kita Bahkan pakai rekomendasiin. bahasa Jepang aja kadang kayak pas nyanyi Nah, itu. dari Jepangnya pas denger tuh kayak Ya sekalipun nih ya kalau kalian bisa artinya nggak ngerasain tahu pun kadang menghantam jantung. menghantam, gak usah lebay lah anjing, menghantam nusuk. Oh iya. Pokoknya intinya sekalipun lu nggak tahu bahasa Jepang, bahkan gue juga nggak tahu bahasa Jepang ya. Kadang gue denger lagu bahasa Jepang langsung ngena, kenapa? Karena rasanya sampai anjir. Emang pesannya belum sampai gitu loh. Deliverynya pesannya belum sampai karena kita nggak tahu liriknya, tapi rasanya, rasa deliver pembawaannya gitu loh yang sampai. Kan ada kalau lirik itu menyampaikan pesan, kalau nada melodi itu menyampaikan melodi, rasa. Kalau gue sih ekspresi nafsirinnya vokal begitu. ya kan. Rasanya tuh emang biasanya lagu-lagu Jepang tuh dirasanya Tapi pasti tentang apa emang lagu-lagu Jepang tuh cara nyanyinya mungkin. nadanya Nada cara nyanyinya enak agak banget gitu, sedikit beda. kayak di gue bahkan nemuin ini sedikit ya di lagu-lagu barat gitu. Bukan gua mendiskreditkan lagu barat ya, lagu-lagu Eropa, Amerika gitu. Tapi emang Ada ciri khasnya nggak sih? Iya, jadinya? ada. Pasti Kayak K-pop aja begitu. Ya. K-pop kan ada masing-masing ini juga hooknya. Gantung sih, genre juga ngaruh sih. Iya pasti. J-pop, J-rock, J drama. J dorama. Kalau drama nggak usah pakai J, jadi namanya panggilan dorama gitu. Iya. Kalau K-drama iya K-drama, dia K-drama sebutannya. Kayak nggak salah gitu ya. Kalau salah ya mohon maaf ya. Nama juga awam lah kita. Yalah. Ini bener ya lagunya Hiraem tuh emang. Ya pokoknya gue recommended, yang belum pernah denger. gue rekomendasiin lu semua karena liriknya yang Pianonya juga Kemungkin- tuh, oh, ya, suara, pianonya, suara anjir. pianonya itu ngedah ya, komposernya bikin lagu yang pianonya Menyayat. simple cuman soundnya itu wah. kita kalau ngetek nyari piano kayak gitu kali bisa nggak ya? Coba cari piano Jepang dulu. Piano Jepang anjir. Gimana gitu. Itu gantung tipe pianonya kali, bukan piano Jepang gimana bunyinya, piano Indo gimana bunyinya. Rata-rata piano di lagu Jepang tuh begitu, agak-agak Gimana tuh, bright apa yang agak malah deep? lebih bright. Jadinya berasa di kuping tuh kayak gimana gitu dibanding lagu-lagu piano yang di barat mungkin lebih apa ya, lebih Piano barat bisa bunyinya begini nih kalau dipencet. gimana yang itu barat tuh. Itu lagu apa sih? Itu lagu Eropa kan barat anjing. Ini tuh bukan lagu Cina. Bukan Cina, itu kayak lagu-lagu inian Scottish nggak sih? Oh iya, Kayak buat apa? itu bukan piano anjing. Itu inian ya, akordion. Ya itulah. Itulah. Pokoknya ya langsung ke next. Pokoknya nih gue rekomendasiin banget buat lu pada ya. Lagunya Hiraem dari santai, Airan Neo 15 yang bisa dipanggil santai, Yopi. menghangatkan hati. Menghangatkan hati. Kayak pokoknya ntar lagu-lagunya kita taruh di deskripsi, link lagunya, kalian bisa langsung mampir ke situ ya kan. Next siapa nih Ber? Habis dari Hall ID kemana nih? Kita dari ID kita langsung terbang ke Jepang. Widih. Oh iya, ke branch tetap masih dalam satu agensi. Kita masih masuk ke Holo JP sekarang. Siapa tuh Ber? Masuknya dia gen apa ya? Okayu itu ya? Nggak tahu ah. Kalau nggak salah Okayu itu Holo Gamers ya. Kalau nggak salah. Nekomata Okayu. Gamers Ya. kan nyanyi Ber, Gamers Ber.
Ya itu sebutan gennya doang kali. Gamers nggak boleh nyanyi anjing. Ya pokoknya nih lagu berikutnya ini dari Neko Mataokai yang judulnya Gazania dari album keduanya. 赤い傘に赤 Album baru ya? Nggak baru juga sih, tahun kemarin anjir. Sekarang baru sih Januari, masih baru berarti lah. Pertengahan tahun kemarin dia tuh kelar rilis album kedua. Ini jadi single nih dulu kok baru sejauh. Oh ya pokoknya ini single sebelum rilis albumnya. Seingat gue ya. Habis itu Berarti dia ini langsung rilis duluan lagu ini. rilis duluan. Dia single keberapa gue nggak tahu nih. Pokoknya single terus album terus habis itu solo live, dia solo konser buat promoin album keduanya di Jepang juga. Nggak ke Indo. Ya kayak nonton aja lu kalau dia kayak Indo. Pokoknya judulnya Gazania itu ya gimana tuh? Jadi lu kan udah tahu nih lagunya, jadi gimana tuh? Yoi, Gazania. Gazania itu nama Artinya bunga. apa, Bar? Nama Oh, bunga. bunga. Seingat gue ya, gue pernah makanya kan di MV-nya tuh ada bunga-bungaan gitu. Tapi yang gue tainya itu Tainya siapa? Bar? terus vibes-nya tuh gloomy gitu. Apa Gazania itu bunga yang mencerminkan kesedihan, suram Kelam. gitu, kelam. Soalnya di MV-nya tuh kayak ada tali Oh, aku belum nonton MV-nya tuh. hang apa yang Iya dong, yang buat. ya buat hanging gitu lah. Ada gitunya. Iya, tali buat. Buat kambing juga bisa, buat geret kambing, tali begitu. Bentuknya nggak gitu kalau buat kambing. Tanya Pak Haji lah. Iya, pokoknya gitu. Nah itu, tapi ini lagu gloomy banget anjir. Kayak gue Gloomy banget juga nggak sih Bar sebenarnya. Cuman agak gelap juga sih. ya Agak vibes-nya, vibes-nya agak nuansanya. gelap. Kalau gloomy banget Kalau kan kayaknya suram. Gue gitu. pertama denger malah nih anjir kayak lagu ini loh, pop 2000-an Indo. Kayak iya. Gue pertama iya, denger, mana iya, kenapa iya. kena hooknya di situ karena catchy-nya tuh kayak catchy lagu pop Indo. Era Kayak 2000-an, era pop MTV Indo. Ampu. Belum lahir bang. Gue juga belum lahir sih anjing. Gak usah sosok muda lu kon. Kon. Gini kon. Oh iya salah. Kayak gimana sih kon gitu. Itulah. Ya pokoknya gitu. Iya nuansanya gloomy. Cuman apa tone vokal di sini juga low-nya tuh. Hokayo itu di Spotify Rap 2025 gua dia urutan kedua anjir. Dia yang kedua. Nah makanya kenapa lu tahu kan pas dia rilis album kedua gua anjing hampir tiap hari gua denger albumnya bang. Enak banget anjir. Kayak tenang aja anjing. Suaranya dia tuh. Tone-nya dia di lagu ini tuh kayak di kuping bikin adem. Musiknya juga aransemennya simple cuman Berisi. Iya, Nggak kosong. aransemennya yang nggak Simple tapi nggak kosong ribet, gitu. yang Iya. nggak segala macam. Tapi cuman, bobot gitu. Ya, cuman tiap part-partnya tuh on point semua. Iya, ada Tiap ada solonya tuh yang eh, itu kayak bau-bau hawa vibe country gue anjing. tuh suara gitar seksi elegan tuh gitu suara gitar. Iya, kayak country nggak sih kayak gitu-gitu modelannya? Bukan, nggak country sih, country mah Tantowi Yahya tuh kalau Goblok. Ya iya mah wants to be a millionaire anjir. dulu dia suka nyanyi country di TVRI. Iya. anjing. Nggak TVRI kocak, Metro. Itulah. Metro apa TVRI? Pokoknya itulah TV itu. Malam banget tuh siarannya. Tapi kayak ke rock and roll Ya. blues santai Ya aja. blues lebih ke blues sih. Blues. Cuman yang soundnya tuh suara solo gitar elegan gitu, yang enggak ya gitulah. Kayak nih gitar mahal nih. Kayak mereka emang pakainya semua mahal lagi anjing. Ya kan enggak. Kayak sekelas mereka anjing. Gitar mahal terdengar mahal. Mana ada Kalau pakai ini gitar kan sayur kayak anjing. begitu awal denger kan tuh kayak wah soundnya di kuping tuh kayak mahal gitu. Kayak nggak mungkin. Pasti play. Mahal gitu. Kayak nggak mungkin gitar fotokopi tuh aja. Kita fotokopi, gitar ini fotokopi gitu. Lu kan pernah beli gitar di tukang fotokopi tuh. Enggak, kalau raket gue pernah. Biasanya ada raket, ada gitar, ada dumbbell. Dumbbell semen anjing. Iya. Biasanya ya. Ya itu pokoknya. Nah anjing lah. Pokoknya suaranya tuh ya anjing nih gila. Kenapa gue suka suaranya Okayo? Halus banget anjing.
Gue awal sebelum gue tahu Okayo, gue denger Zeta suaranya halus. Ada yang lebih halus Kalau lagi ya anjing. kalau Zeta kan agak bright ya. Kalau Okayo Ya kan dia halusnya agak- yang bright. Kalau kalau Okayo tuh Zeta yang tuh low cuman wah anjing. Makanya dia ASMR Cuman laku. lembut. ASMR laku karena suaranya tuh kan sering ear ngedesah shooting. aja. Bukan sering ngedesah anjing. Nah juga anjir. Itu kalau yang membership mungkin ya. Kalau yang ASMR yang di permukaannya mah biasa. Ada terakhir kan ada ASMR dia workout. Dia juga pernah nyanyi lagu ini bukannya Bar? Lagu pria solo. Lagu pria solo ini. Karaoke dia pernah. Karaoke. Dia kalau karaoke lagu pria solo tuh anjir. Bukan berarti lebih bagus dari penyanyinya. Maksudnya bagus Beda, dalam beda. beda ya. Maksudnya Beda. enggak bukan berarti surpass dan yang bukan berarti lebih jelek juga gitu loh. Maksudnya beda-beda aja karena emang karakternya beda anjing dua itu. Tapi emang nih lagu karakter ada tuh. Lagu nuansanya tuh emang bukan gloomy sih Bar, kayak lebih Agak gloomy, ada gelap, dark. Iya, gelap. Kalau gloomy itu kayak gloomy Sunday lu denger tuh, itu gloomy itu Bar. Itu karena liriknya aja gloomy. Sama. Sunday. Musiknya juga gloomy gelap itu kayak lu habis denger itu kan kalau ini kan enggak juga. kalau ini kan enggak. Lu kebanyakan denger creepypasta kali lu ya gitu. Kalau gini kan enggak nih. Ini tuh kayak ngasih nuansa chill gitu nggak sih lagunya nih. Ya. Dari nuansa Kayak kalau tone vokalnya kayak juga. kalau misal diganti nih, dia ini lagu dinyanyiin sama yang lain, Nggak bisa. bisa, cuman kayak nggak bisa kurang nggak aja. bisa menilai, belum tentu Bar, belum tentu. Belum tentu, tapi soalnya Pasti- vibes dari musiknya begitu, Gip. Ya. Kalau udah suaranya dia dukung banget anjir. Ya makanya kalau di lagu ini kayak cocok banget buat dia emang. Tapi kalau buat yang lain yang nyanyi kan belum tahu juga. Iya Kita nggak sih. bisa judge. Gue nyari karaoke yang lain, nyari lagu cover nyanyiin lagu Gazania ini nggak ada sih, belum ada sih kayaknya. Semoga tahu deh. Bahkan emang lagunya nggak dia Ya nggak up nggak banget dia kayaknya. upin, yang up dia mah lagunya yang mogu-mogu itu ya, yang Mogu. jadi liriknya itu tentang Liriknya apa tuh Bar? bunga apa tuh Bar? Liriknya itu I love you because I want to love you. Oh ini kayaknya dari hawa-hawanya I love you because I want to love you itu apa? Yandere, Bukan Sundere, bukan. Sundere, Yandere. Itu Gue suka bedanya apa ketuker sih? dah Bedanya apa anjing. sih? Nggak tahu Kalau gua, Bang. Yandere itu maaf ya kalau salah ya, gue Bisa browsing. Cari coba nggak bisa mau. browsing. Males. Ya, Yandere. males. Apa itu Yandere? Kita cari. Saya ingat gua itu Yandere. Yandere simulator sih anjing. Goblok. Yandere simulator anjing. No, saya ingat gua pokoknya nih. Gua belum lihat ya. Jadi yang dipikirin gue Yandere itu kayak menghalalkan segala cara demi mendapatkan tujuannya, kayak terobsesi gitu loh. Tuh, tapi menggunakan kekerasan, obsesi. Yandere adalah astaga. anime or manga archetype for a character often female dengan who cara appears loving, sweet and innocent at ekstrim. first. Iya, makanya kan gue bilang kayak menghalalkan segala cara demi dia mendapatkan apa yang dia inginkan gitu loh. Oke, baik lagi. Yandere, ada lagi Sundere. Bentar itu dah, kita bukan bahas Yandere Sundere anjing bahasnya. Nah, kita bahas liriknya. I love you because I want to love you. Understand it. Oh. If it's a fancy word, just cut it like this, okay? I forgive you because I wanted to love you. Forbid it. That's a clever excuse. Don't make fun of me with an incredible atmosphere. I know we'll be the first to understand very easily. Red Gazania is blooming. Tuh, bener kan? Bunga itu Red Gazania is blooming. Nama bunga dia. Ada Berarti bunga gazania bermekaran. bunga Gazania merah. Even if you look at me, you understand it. Iya sih kayak yang ini gak sih? Ya modelan kayak gitu. Kayak lu kalau mau Alpha ya, kayak lebih. kayak lu kalau mau sayang sama orang, ya lu sayangin gua gitu loh. Kalau mau gitu-gitulah. Ya cewek alpha gak sih? Itu cewek alpha. Iya yang paling dominan. Maunya dia, ya gak sih? Yandere, iya pokoknya. Ya secara ininya. dominan ya? Iya kan dominan ya. The sun is going down, I touch the pedals, trying not to fall. Tuh kan balik lagi tuh chorusnya tuh liriknya sama. The sun is going down, hurry up, try again, once again. Kayak obsesi sih, kayak lebih ke yang entah lebih. lu harus terobsesi sama gua atau gua maksa lu buat terobsesi sama gua kayak gitulah. Atau ya ada kesedihannya juga. Gitulah pokoknya. Kayak ditinggal dengan masih. Iya ditinggal cuman masih maksa ya gak sih?
I'm the only one beside you, I want to stay in full. Belum, jadi nggak peduli aja udah. Pokoknya lagu gue rekomendasin banget buat lo. Nekomata Okayo judulnya Gazania dari album keduanya. Apa ya album keduanya lupa gue anjir. Kayak aransemennya Ya simple pokoknya ada tapi album mewah. keduanya di situ tahun 2024. Gue lupa title albumnya apa. Vibe-nya kayak lagu Indonesia jadul kayak Tere, kalau lu tahu Tere. Ya nggak sih? Ya pop Kayak gitu-gitu. pop Indo 2000-an. Indo 2000. Kalau kalian nggak tahu itu Kalau kayak gitu kalian modelnya. belum lahir cari. Dan chordnya gampang lagi lagu. Kayak Ya, easy. easy ya. Maksudnya kalau bisa buat dinyanyiin Ya, kalau buat nongkrong, bisa lu buat lu cover ya kan. Chordnya Kalau lu- simple, Iya. catchy lagunya. Oke. Oke, lagu berikutnya. Referensi lu lagi. Yang tadi lu bahas siapa? Siapa tuh? The Squirrel. 伝えたい言葉の中で I wanna be I wanna be Sang Tupai. Ya, jadi Yang mana nih baru Sang Tupai? ya dia kan ada lagunya tuh Alice and You, timeline-nya ya. Iya. Bisa tahu banget gua. Ada Alice kan yang and You. lagunya sama Holostar ya, yang cowok Oh iya, ya. yang Itu ya? aduh lupa yang lagunya Pak juga. Harapan Pan Iya, Pan Pan iya, ya. lagu partai anjing. Pak Kayak lagu partai. Pan anjing. Ada pon. Pan. Itu beda lagi anjing. Itu lagu Jamrut. Ya pokoknya kita bakal bahas single ketiganya dia nih. Enggak, single ketiga, single keempat ya. Kan Pan masuk dong Tapi harusnya. kan berdua itu. Tetep aja itu masuk di Spotify-nya Coba ada dia. tanya dah nih single berapa, tanya Risu coba. Lu membership, lu super chat tanya Riz Sing Out itu single keberapa ya? Harusnya 3 sih ya, single kan Nah, sing antara 3 sama 4 sih kayaknya sih. Soalnya Harapan Pan masuk single itu anjir. ya. Dia kan lagu coba. original jatuhnya, Tapi kan bukan berdua cover. single sendiri. Berdua emang kenapa anjing? Apa masalahnya lagu berdua nyanyi? Ya itu. Ya itulah. Tapi menurut gue sih ketiga. Ya pokoknya entah lagu ketiga apa keempat ya. Pokoknya ini lagu rock abis anjay. Ini gue pertama denger lagu ini ya. Emang gak langsung kena hook gak gue? Karena mungkin Oh enggak, gue langsung ya kan beda. Langsung, Beda "Wah." ini orang. Kayak gue pertamanya gak langsung kena hook. Kaget. Karena gak langsung kena hook. itu kayak siapa ya? Udah lu Iya anjing. gue nggak usah- nanya kayak siapa. Kayak Risu lupa. pokoknya Oh, rasanya iya. Sing Out. Kaget. Kayak dia gak kayak lagu opening anime gak sih dia? Ya bisa. Jadi seiring bener. berjalannya waktu gue denger makin lama makin enak gitu. Oh, Kalau ini dari tipikal awal. lagu yang gue kayak gitu. Enggak, dari awal Kalau udah buat enak. gue. Dari awal udah enak. Iya. Kalau gue yang langsung enak sih Alice and You anjing. Alice and You langsung enak gue. Beda sih emang kan selera orang ya. Ada yang kuping emang langsung enak buat lagu ini, ada yang butuh proses, butuh waktu kan. Jadi gimana nih Sing Out? Gue ngerasanya kayak beneran lagu opening anime cocok banget anjir. Kayak itu title langsung tuh. Title animenya. Aku dibuang dari party gitu. Ya gitu. Ayo dari Sing Out. Rilisnya Pertama tahun kali denger sih 2023. kaget juga ya, karena biasanya kan jadi gitu lagi kan, dari lagu-lagu sebelumnya kan dia jarang yang begini ya, dari lagu Alice and You yang agak-agak ke Disneyan, Ballads pop, terus J-pop, ya gitulah. selanjutnya 115 City Symphonic. Pop, City pop, ya. tiba-tiba Sing Out. J-rock. Bisa masuk ke J-rock. J-rock sih masuknya. Rock lah. Garis besarnya. J-rock, metal rock. Kalau dibilang metal juga nggak seberat, nggak Ya, sampai cuman setahap metal. tuh. sentuhannya Ya, ada hard ada. rock lah. Ya itulah pokoknya rock juga nyerempet TV metal anjir. Ya, Kalau ini dikit kurang lebih J-rock dia. lagi suaranya dia juga kayak di itu kayak Makanya gue komen anjir. Gue komen udah di MV lagu ini. kayak komennya dibalas saya. Nggak dibalas, dibaca juga kagak kali kan. Maksudnya gue bukan komen. Pokoknya gue bilang di situ lagu kayak gini yang bener-bener fit perfectly suaranya dia Iya. anjir. Suaranya perfect Selain banget. selain modelan lagu kayak Alice and You ya. Lagu Kayaknya rock yang kayak suaranya gini. dia versatile gak sih? Iya buat genre apapun sih. Cuman karena Bahkan kayak preference. yang kayak ya apa 115 AM Ya dia juga masuk anjir. emang versatile aja Emang nih si range-nya ya. Tupai ini. Emang range-nya dia tuh luas anjir.
Makanya dia selalu mempersonifikasi apa sih namanya? Jadi berdua Personifikasi. orang gitu loh. Ayunda sama si Risunya iya, ya. oke. Risu ngambil Tapi kan suara. di sini kan kayak dia full Ayunda gak sih? Ya. Iya, pakai suara Ayundanya di sini dia yang agak lebih low, lebih gelap, iya, tonnya lebih lebih dark, kan kalau Risu lebih bright itu ton. sesuai apa lagunya sih. Ini lagu kayak pemberontakan banget gak sih saya ingat gue. Pokoknya gue pernah lihat streamnya dia nih, liriknya tentang kayak post apokalips katanya dia Iya, tuh. yang Kayak udah makanya MV-nya kan ada Easter egg tuh. semua dunia udah mau berakhir udah pada ya kan. udah pada hancur ya kan, bahkan member-member Hollow ID lainnya dia ditandain kayak payung itu menandakan Kobo yang payungnya Iya. udah rusak di situ ya kan. Terus Zeta, Pita, udara, Ya, Ella, Skala, Palu. Palu ya Sama di situ salah itu, menandakan lupa Hollow gua. ID lainnya udah gugur, tinggal sisa dia gitu kan. Emang pas sih buat kayak lagu perjuangan MV-nya juga nggak MV-nya sih? bagus sih anjing, ada Wah. makna yang tersirat anjing. Walaupun MV-nya telat ya katanya. Nah, ya pokoknya kalau mau tahu kenapa MV-nya telat, ada masalah di situ, lalu lu kulik sendiri dah tuh ke channelnya iya. dia, lu cari kenapa. Gue tahu sebenarnya, cuman ya ntar kemanjangan kalau dibahas kan. Kita ntar nggak keburu nih lagu-lagu yang lainnya. Ya. Langsung liriknya lah. Lagunya dulu dong, lagunya tadi gimana tuh? Oh, iya. Tuh. Lagu yang cocok buat fest sih, pas dia bawain Hollow Fest itu pas bawain 2023. Itu parah sih. 2024. 2024 2024. ya. 25 soalnya dia bawain Yang di lagu kotak cover. tuh, yang di kotak di mana tuh? Nah, di kotak kemarin 2025 di Itu Cube sing di out, tengah. ya? Sing out. Bukan sing out. Itu apa? Gue lupa Oh, iya, itu judulnya. cover ya, Iya, itu cover, yang cover. cover yang Cover. drumnya brutal banget anjing. Iya, iya. Drama show off. Drummernya show off banget di situ anjir. Tapi gila sih. Tapi jago emang. Ya wajar show off. Iya, mereka musisi yang main di situ bukan kaleng-kaleng anjir. Si Ryuto Ajima tuh gue inget banget gitarisnya tuh, yang di Hollow Fest. Dia tuh ininya Toa dulu. Solo Ya udah, live. ini lagu gimana? Ya lagu pokoknya bagus lah ini anjing. Gue nggak no debat ini mah buat urusan Vokal ya, rock-rockan vokal juga oke sih hanya di sini tuh Selain pas banget tadi selain vokalnya dia. Toa yang lagu rock di talent Hollow ya, ini yang perlu di consider gitu loh, maksudnya didengar gitu. Drumnya asik sih, drumnya. Ya drumnya lumayan terbilang susah sih buat beginner. buat ukuran penyanyi solo Iya. dengan Soalnya feel rock sih. ya Karena rock lagunya juga lah. sih, drum harus bold juga anjir. Drumnya lumayan bold, lumayan keluar double pedal Apalagi yang Hollow Fest 2025 itu banyak banget anjing. Itu drumnya kayak entah itu mereka pre-recorded atau gimana ya, apa emang ada musisi yang main di stage nya. Kayak sih ada sih, feeling gue ada, soalnya ada kalau lu nonton ulang ada tuh dia, cuman emang nggak dikasih spotlight ya, nggak dikasih lighting gitu ya, mereka ngiringi doang lagu ini sing out. lagu-lagu semua. Kan ada yang emang musiknya pre-recorded, ada yang main live kayaknya sih feeling gue, soalnya ada yang beda kelihatan sih, kayak biasanya yang genre-genre kayak Denpa gitu tuh yang pre-recorded. Lagu dingdong. Lagu dingdong. Kalau dia nyebutnya lagu dingdong, katanya kayak dingdong. Darkness spreads between the fearful gaps. Situasi dunia sudah hancur anjay. Menyerah. There's Si no surrender yang pas di mananya? Dia ngomong surrender. Surrender. Iya, itu depannya anjir. Kan darkness spreads before the Oh iya. Surrender. Oh iya yang pertama ya. Iya. Gue lupa anjir. Ngeliat translatannya. Iya. Wah di situ groovinya. Iya, firstnya groovy sih. Pas build up-nya tuh yang Iya, pre-chorusnya tuh. sebelum masuk chorus Pas tuh. masuk chorusnya ya. Build up kayak si drama tuh ngasih space gitar sama vokalnya buat ini nge-build up ke chorus. Ya gitu lah pokoknya, terus copyright anjing kepanjangan ngomong. Tuh dia cuma pengen bernyanyi di tengah kehancuran dunia itu. Ya, Kayak menyuarakan isi hatinya, mungkin kayak di tengah kericuhan dunia. tengah kehancuran kehidupan mungkin ya kan. Ya pokoknya apokalips nih. Setelah hancur dah pokoknya post apokalips. Di situ udah pada gugur tuh member-member lainnya anjing. Sedih banget ya. Harusnya dia bikin lanjutannya nggak sih, harusnya bagusnya ya.
Kayak nggak taunya tuh member jadi kayak cerita nanti katanya member ntar masih ada gitu. Jadi bersambung dong. Sambung anjing. Jadi kayak cerita. Nggak apa jadi kayak King Diamond anjay. Oke, ini harus wajib sih dengerin. Ya, ini rekomendasiin kalau kalian suka musik-musik rock, metal yang keras-keras dah pokoknya yang suaranya suara cewek cuman masih powerful. ya, gue rekomendasiin buat kalian dengar lagu ini, Sing Out dari Ayunda Risu. Anjay. Lu denger dah tuh lagu suaranya dia yang cetar banget anjing. Pasti suka sih, nggak suka kuping lu hancur anjing. Kak, biasanya kan ada yang suka, ada juga yang nggak suka musik keras. Kan Ada gue juga. bilang suaranya. Bukan kuping lu hancur. Suaranya. Kalau suara yang nggak suka, ada yang masalah dengan Ya kuping kalau lu masalah udah. suara sih kayak no debat, cuman kalau masalah genre kan ada yang nggak suka rock, ada yang sukanya yang jazz, pop. Oke, gitu next. Kan. Oke, next. Ada apa nih? Siapa? Apa nih selanjutnya lagu siapa lagi nih Bar? Ada rekomendasi dari gua. Sebenarnya gua, wah ini bakal panjang ini kalau ini nih. Yang mana ini? Kanata. Amane Kanata, judulnya Lumiere. 遠く離れていても涙こぼれるよ Tuh dari gen berapa tuh Bar? Kanata itu satu gen sama Toa anjir. Oh, Gen 4. Masa album kedua ya? Album keduanya rilis tuh gue udah denger tuh Kanata tuh. Tet. Wah, ngena nih beberapa lagunya nih anjir. Suaranya juga anjir. Dia kenapa julukannya salah satu diva Hololive pas dia graduate langsung wah pusing. pada sedih. Buset. Apa baru gue denger lagunya baru ngena, dia graduate ketai banget anjing. Ya kan pilihan masing-masing. Jadi gue nggak bisa denger karyanya dia ke depan gitu, maksudnya nggak ada keluaran dia lagi jadinya. Ya pilihan. Dan katanya dia graduate dia kan dia nggak mau berkarya lagi, maksudnya dia nggak mau bersentuhan dengan dunia entertain. Iya, dia nggak mau emosi, dia bener katanya niatnya pengen bikin kafe dia niatnya. Nah makanya pas pengen jadi pegawai biasa bukannya? nggak yang punya kafenya lah, bukan pegawai biasa. Kan dia mau bikin kafe, masa dia jadi pegawainya loh? Tahu jadi pegawai Family Mart. Family Mart. Ya ini katanya gitu kan, gue nggak tahu, gue bukan fans Kanata yang dalam, gue suka lagunya tapi makanya gue denger dari viewer sejatinya ya dia pengen bikin kafe gitu-gitu. Makanya dia pas graduate ininya dia jadi super ceta dia tuh yang mecahin rekor ya. Nah sama yang bikin ininya tuh dia yang bikin sedihnya lagi itu dia karena Apa tuh? ya dia sakit, dicapek lah intinya, pokoknya dia terlalu banyak ambil project ya, overwork dia capek dia sama manajemen Hololive-nya juga kayak ada inilah, tapi kayaknya sih itu salah satu masalahnya, sama salah satu masalahnya juga karena penyakit yang dia derita gitu loh. Apa tuh Bar? Gue lupa. Cacar air. Bukan cacar air anjing. Cacar air kagak ngaruh. Cacar air juga lagian buat bocah biasanya tuh. Iya, Sekali kena udah belum nggak tahu bakal. dia belum kena cacar air. Iya. Itu pokoknya tuli sebelah, Pak. Totally tuli sebelah yang kata dia tuh bakal ngerambat ke satu kupingnya dan itu nggak bisa disembuhin Kip masalahnya, belum ada obatnya. Belum kali, bukan nggak bisa. Emang gua googling Meniere kalau nggak salah, Meniere nama penyakitnya. Kalau kata Allah bisa mah bisa Bar. Iya, kun fayakun, Nah, terjadilah. Berarti Yo, belum. Iya. Ya semoga sembuh sih. Iya. Semoga goblok. Makanya duit super chat dia semoga ya buat dia berobat sih, semoga aja dia sembuh, semoga dia bisa jalanin bisnisnya ya kan, walaupun dan member lain juga berharap tuh dia terus berkarya anjir. Sayang banget anjing suaranya bagus banget anjing. Yang siapa? Satu gennya Lui. Laplus sampai nangis itu. Oh ya, Laplus sampai stream kayak stream graduate, dia bikin thumbnail putih, dia madep ke belakang, nangis dia full di situ live. Gara-gara gitu ya. Emang banyak, makanya anjing masalahnya sih dia graduate-nya nggak pamit, nggak bilang dulu, nggak direncanain, jadi pada nggak tahu. Tuh aja kaget di situ satu gennya anjir. Gitulah pokoknya. Iya. Ya, balik ke lagunya nih sekarang nih. Ini lagunya tentang apa nih? Ini satu-satunya lagu Kanata yang pernah gue denger kayak ini dah. Nah, masa? Iya, sama yang apa tuh? Yang agak ngebeat. Itu kalau kata. Oh, yang lu denger dari lagu yang jazz itu ya? Iya. Ah, gue lupa. Wah, ada nyebut-nyebut liriknya, ada nyebut-nyebut Kanatanya ya? Iya. Iya, Itulah. itu ya gue tahu. Cuma gue lupa judulnya.
Nah tapi yang berbekas ini nih Lumiere. Ini rilisan baru Gip. Jadi Iya, dia Bang. rilis album kedua. Judulnya Lumiere. Lumiere Oh, anjing. Lumiere. dan Lumiere. Jadi dia rilis album kedua solo live. Lagu ini gak ada Gip. Nggak setelah dia solo live. Rilis lagu ini. Entah sebelum atau setelah dia solo live. Pokoknya setelah album keduanya, setelah album rilis album, dia langsung rilis Lumiere. Entah kenapa ya, itu dipisah apa emang ada kayak kerjasama buat apa gitu, buat game atau buat Telat apa, gua kali nggak tahu. telat. Dia Lagunya belum dipisah, jadi. dia dipisah. Nggak tahu. Pokoknya kalau masuk album bagus ini anjing. Tapi single juga nggak apa sih maksudnya. Jadi bukan Nggak. lebih spesial single ya, jadinya Iya. spesial kan. Single Dan terakhir. gue komen di Komen mulu kan. gue kayak orang komen mulu ber. Ya lu komen mulu anjing. Gue mengutarakan apa yang gue rasakan Ya, pas terus denger gimana lagu lagu ini. Lumiere? Enak sih Iya, lagunya. tadi yang na 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 na. Vibe-nya tuh ya, vibe-nya mirip-mirip lagu sama Yopi yang Yofi Hirayan. ya, cuman Yofi lebih bright, Hmm. lebih kayaknya nggak lebih bright juga sih Ya, liriknya juga pokoknya masih, iya, liriknya masih juga satu terbilang vibe sedih lah, sih, satu iya satu vibe. vibe. Gimana? Gue kenal sih anjing, gue sekali denger langsung kenal anjing lagu ini. Catchy sih refnya catchy. Itu refnya kan deh, chorusnya ya? Iya. Na 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 na. Ya walaupun nggak tahu artinya apa, cuman rasanya Iya, pas iya, refnya tuh iya, pasti itu gue first langsung. impression nggak tahu artinya, tahu cuma denger dia nyanyi bahasa Jepang tapi kena anjing nadanya tuh. Wah anjing, nggak taunya nggak lama dia graduate anjing. Padahal dia bilang sendiri ini gue nggak graduate, gue cuma ini, nggak taunya sebulan kemudian baru ngomongin graduate anjing. Ya. Yang sedih tuh yang tulis sebelah, tulis sebelah dia nggak bisa disembuhin. Yang katanya bakal seiring berjalan waktu yang satunya Iya, bakal ganggu ini. sih itu Iya, apalagi dia sebagai penyanyi, vokaler ya kan, vokalis vokaler. anjing, nggak vokalis dong. Kalau vokalis mah band, Iya. singer lah kalau solo. Iya kan, singer, solois, solo Solois. lagi. Nggak ada apa dengan solo anjing. Nggak apa. Masa bawa solo mulu lo anjing. Wah itulah. Intinya gue suka banget nih lagu. Nih recommended, parah ini recommended nih anjing. Yang dia ngambil notnya dinaikin tuh kuncinya terakhir chorus itu. Modulasi. Modulasi iya, dinaikin tinggi anjing. Wah anjing. Emang syahdu ya lagu. Parah anjing. Ini salah satu diva anjing dia buat gue. Buat semuanya sih. Buat semua member atau member lain. Live-nya juga oke, karena kita pernah lihat ke beberapa kali. Nah di konser graduate-nya dia nih 3D live graduate tadi dia nggak di. Gue nonton live tuh Kip. Gue berharap Lumiere dibawain nih. Soalnya di solo live-nya nggak dibawain. Kayaknya sih nggak dibawain. Gue belum nonton solo live-nya. Graduate, gue pengen bawain kan. Wah kena banget nih lagu kalau dibawain. Nggak dibawain anjir. Tapi dia bawain apa Kip? Yang lebih kena lagi. Dia bawain lagu Gen yang dia pertama kali mereka. Oh, Wah itu lah anjing. bareng-bareng. Yang bareng-bareng. Tapi dia nyanyi sendiri. Wah itu kena banget ya anjing. Bangsat. Gue nonton. Tai kalau harus graduate sih anjir. Ya, Iya. pilihan hidup ya. Ya berharap aja katanya soalnya Miko pernah ngomong yang nelpon tuh kan sebelum graduate ada nelpon tuh dia nelpon Miko. Kayak Mikochi. Iya nelpon Miko katanya ditunggu ininya tunggu balik lagi kelak gitu. Kayak gitulah dia ditunggu kedatangannya lagi ke Hololive gitu. Ya belum ada sih sejauh ini ya talent Hololive yang graduate terus balik lagi gitu. Semoga Kanata balik lagi sih anjir. Dengan talent yang dimiliki ya, sayang ya sampai sekarang gue masih dengerin lagu anjing walaupun dia graduate. buat melewati semua lika-liku kehidupannya. That's my only wish, may your favorite smile Entah, last forever. gue denger lagu ini sebelum dia graduate kan kena tuh tes. Pas dia udah graduate gue denger lagi anjing hits different lo tau gak sih. Kalau gue yang kayak misalnya kayak lu denger band dah musisi denger lagunya nih tes Linkin Park taruh Chester ya kan. Terus lu Ya, denger biasa lagu aja. Chester lagi pas udah meninggal. Pas udah Wah meninggal. beda vibesnya anjing. Ya kan? Nuansanya jadi Iya ini beda. yang tadi makanya gue komen anjing nih hits different buat ini lagu pas dia udah graduate bangsat nggak bakal pernah dinyanyiin lagi anjing sama dia. Makanya VTuber graduate itu sama aja kayak musisi meninggal anjir.
Iya kalau nggak balik lagi ya. Kalau nggak balik lagi, Kalau nggak kalau dia nggak reinkarnasi. bereinkarnasi dengan yang jadi yang lainnya, soalnya dia bilang nggak bakal reinkarnasi ya, itu berarti udah kelar karir dia di entertain. Iya. Itu yang makanya bikin sedih nih graduate dia. Udah graduate ya. Awal akhir Desember 2025 anjir. Oh ini terlalu dalam banget ini kayaknya kalau bahas Kanata mah. Kanata Lumiere. Pokoknya gua rekomendasi tuh parah sih lagunya. Kalau lagi anjir. sedih jangan nyetel lagu ini sih anjing. Iya. Nangis sih. Wah anjing lah. Dia nggak nyanyiin sih 3D live-nya lagu ini. Oke, next bahas apa Bar? Nextnya tinggal 2 lagu lagi nih, kita udah bahas 4 lagu. Rekomendasi lu dong gantian, kan gua. Oke, dari mana ya? Oh Nah, itu. ini. Nih, Ini dia. ini jatuhnya. Tadi lu belum jawab anjing, Kamioshi lu siapa anjing? Dia lah. Bukan Ella. Ella Kakoi. Kamioshi mau jadi kakoi anjing. Tahu dia pengen begitu. Nggak, maksudnya Osi utama lu gitu, Kamioshi itu ibaratnya. Osi yang nomor 1 lah gitu. Iya, Takane Lui. Ya, makanya lu yang main Takane Lui. GTA jadi supir aku Iya. dia. Yang nabrak mulu Dia narik sama ke bengkel. malah nombok anjing. Ngantri nabrak malah nombok anjing, kagak dapat pendapatan. Dibohongin mulu di bengkel, dimahalin ya kan. Iya, malah pada mata duitan semua yang jalanin bisnis itu anjing. Tai lah kalau GTA tuh. Semoga ada lagi sih anjing mereka. Takane Lui Bar, nih judulnya Before End. ガイアが何か言ったって私止まらないから Tulisannya B4N bukan ban. Itu biasanya, emang Bar. tulisannya B4N, bacanya before N apa Ben? Before End Bar. Dia udah Before bilang End. ngomel dia kalau dikata disebut band nggak keren kata dia. Ya habis. Iya sih, kan. Masa 4 jadi Masa 4 alay jadi banget. iya nggak keren anjing. Ben, Di jadi dia sih gitu. tapi dia bagus sih ngomongnya. kayak tulisan before N sebelum akhir gitu kan. Emang dia pas nyanyi tapi juga pakai ejaan pas- gitu B4N. pas di lagu juga Before End dia nyanyinya kok. Oh emang iya ya. Iya. Iya makanya denger. Yang belum Oh, tadi denger gua denger, denger, yang belum iya. denger nih. Ini rekomendasi dari Tokip, dari Kamyoshinya Tokip nih. Takane Yoi, Lui. lagu- Ini gue denger ya, pas gue denger tadi nih ya. Di album Yang gue baru, rasain ya di album barunya, album kedua ya. album kedua. Judulnya apa? Title albumnya apa? Judul albumnya lupa gua anjing. Kamyoshi cuma nggak tahu nama album. lupa apa nih judul albumnya? Lapis Lazuli. Lapis Lapis Lazuli. Lazuli. Dia semua albumnya pokoknya dari L. Emang ya? Yoi. Yang pertama apa? Lupa juga gua. L itu lupa berarti. Iya. L lupa. Yang Satu jam. akustik aja linguis apa gitu lah. Yang ini Lapis Lazuli, covernya keren sih. iya. Cover ada. Covernya ya, artworknya gila sih. Artworknya, detailnya. Sama font Lapis Lazulinya tuh anjing. Yoi. Pas banget walaupun sebenarnya hampir kayak agak nggak kelihatan ya sama Ya backgroundnya. karena terlalu rame. Enggak, sama background putih itunya loh. Backgroundnya ini Iya. segala macam. Kan dia warna putih apa abu? Silver. Silver. Tapi detail-detailnya nih, detail kecil-kecilnya tuh, wah. Artworknya sih gila sih artisnya yang bikin. Iya, album kedua dari. Tapi gimana? Kenapa lu Takane merekomendasikan Lui? lagu Before N Takane Lui ke orang-orang? Karena Karena itu Bung Roma. Gimana Ini nih? single Sebagai track Kamyoshi pertama lu, ya di kan? album kedua. track pertama dia. Track pertama. Ini soal lagu awal kali gue denger tuh langsung hooknya tuh dapet Nah ini catchy ya. ini yang gua ini kayak wah ini nggak terlalu banyak kan genre yang rock dia. Nah itu makanya yang gue lihat ini kayak agak beda Iya. nih anjir. Ya kan awal pertama kali gue denger Louis itu tetap lagi dari Yang akustik. si bangsat ini ya kan. Yang akustik. Yang akustik. Tapi emang gue dengerin Louis juga anjir yang akustik. Louis masuk top 5 anjir masih di gua. Tuh yang akustiknya tuh pertama kali gue anjing nih siapa suaranya tuh wah Spotify Rap 2025 gue Louis masuk entah keempat apa kelima gitu. kayak suara gabungan agak sedikit jazz cuman masih ada rock-rocknya tuh. Nah ini nih yang gue bilang kan tadi gue bilang Tawa tuh suaranya nggak ada yang sama tuh ya di Hololive tuh. Louis juga gue ngerasa gitu. Iya dia Dia nggak karakter ada, iya karakter kuat, nggak ada yang
bener-bener sama kayak dia suaranya. Dia emang kalau masalah nyanyinya tuh emang nggak se Gak usah jago Elizabeth. ya nggak se freestyle itu, nggak se Freestyle anjing. Gini backflip dia nyanyinya nyanyi kan pada backflip anjing. kalau kayak Elizabeth kan udah freestyle, Risu juga termasuk Iya, yang Riso yang termasuk freestyle anjing. yang Freestyle sih bahasa lu anjing. ya pokoknya gitulah Maksudnya nadanya yang tuh gitu lah. perlu teknik tinggi. Kalau dia Iya. tuh simple cuman kan nonton cuman ada rasanya, tone vokalnya apalagi itu. Ton and Jerry. Tone and itulah vokal lo-nya serak-seraknya juga Nah itu pas gitu, pas nggak gue denger over. tadi itu anjing nih. Lagi kan biasanya dia kan lagu-lagu biasa dia di album-album sebelumnya tuh kan nggak yang se-rock ini lah. bisa Iya dibilang, makanya itu nggak yang gue rasain kayak ini anjing kok jadi rock anjing, maksudnya masih cocok juga nih dia nyanyi rock gitu loh. Ini termasuk lagu yang Sebenarnya kebanyakan dia kayak pop jazz nggak sih? pop jazz, Iya kan? agak-agak Genrenya. ada apa namanya kalau EDM sedikit tuh dia agak situ elektronik gitu ya? Hmm. Dan ini emang Ada denpa-denpanya nggak sih? enggak itu lagu dingdong aja. Iya. Lanjut. Nah juga di lagu ini tuh termasuk lagu yang dia bilang di streamingnya dia ya waktu itu. Free talk. Ya waktu album ini keluar ini termasuk lagu yang dia agak nggak yakin juga dia bisa bawain lagu model begini gak sih? Oh dia ragu. Ya lagunya apa kuat kan, pesannya kuat segala macam. Berarti dia kan tentang apa tuh? Terus di vokalnya dia tuh yang biasanya lagu agak sedikit nge-jazz, sedikit slow. Nggak slow juga sih. Nggak slow ini anjing. Enggak lagu sebelumnya. Nggak slow cuman kan nggak se musik kayak background musiknya Itu yang nggak serok ini. Itu apa? Iya Itu kan cepet anjir. Iya makanya cuman nggak serok ini. Tapi terbilang rock nuansa. juga nggak sih itu? Iya sih. Itu rock juga ya. Masih kena. Cuman ada kalau itu kayak agak masih ada musik. Oh, holo ya yang itu ya. Di Iya. pinggir kali. Holo. Mencari makan. Iya itu. Kalau itu kan agak sedikit sentuhan elektronik ya ya. rock modern lah kalau kayak gitu, bukan EDM, rock modern yang ada sentuhan Ya itulah elektroniknya. elektronik. Kalau ini kan pure kayak anime ya sih, musik anime, rock anime gitu. Opening juga Iya, ini kayak racing gitu out gitu kan, model-modelnya pas ya. buat opening anime gitu, soundtrack. Ya pesannya kan tentang kayak perlawanan gitu sih ini lagu, kayak dia punya mimpi. Tadi ada solonya, nggak usah solonya ya? Ada. Ada solonya tuh yang kayak agak tadi memorable juga tuh anjing. Kayak Ada lagu solonya. orang kayak dia punya mimpi cuman dihujat orang, ngapain gitu. Ini nggak ada rencana solo live gitu. Itu sebagai viewernya ya kan, sebagai idolanya. Nggak rencana apa soal live belum. Solo live konser Dia lagi album. berusaha katanya. Iya tapi emang susah sih anjing. Lu ngadain konser offline begitu kan, lu butuh kerja sama sana sini anjing, sponsor juga kan pasti. Yoi. Nggak mungkin gerak sendiri. anjing. Susah. Belum Walaupun lu di bawah naungan agensi gede kan, tetep aja anjir. Ngurusin sana sininya ribet anjing. tapi bukan dia yang ngurus kali ber. Iya, maksudnya kan timnya repot juga lah kalau kayak gitu anjing. Hah? Nah nih di lagu chorus ini lirik yang ini nih, even if doesn't come to that. Dia pakai bahasa Inggris anjing. Enggak. Enggak kan? Oh, enggak. Artinya Artinya bilang dong. Artinya even if doesn't come true that's a good reason to stop, right? Bukan, jadi kalau itu Oh, mimpi ceritanya nih, bicara tentang mimpi, bicara impian. impian yang cuman semua orang tuh kemungkinan. Kayak kayak kita- buat lagi berjuang sih. Kayak kita gini bermimpi banyak yang nonton ya kan, apa kita nggak stop aja nggak sih? Gitu. Ya Jadi udah. pokoknya intinya itu, jadi That's a good reason to walaupun stop, ini right? bukan walaupun ini belum jadi kenyataan, itu bukan alasan yang baik buat berhenti, bukan. Oh, iya. Kayak buat lo. Oh ini lebih kayak ini sih ya, penyemangat, lagu-lagu penyemangat. No matter Iya. what the outsiders say, I won't stop, so I'll shine so bright that I won't sing, anjay. Apa dia kayak itu dikata lagu motivasi nggak sih? Ya. kalau buat yang lagi lu lagi down Iya. terus dicengin sama orang-orang. Cengin, apa jadi dicengin anjing? Iya maksudnya gitu, dianggap remeh lah ya kan. Oh direndahin, dia nganggap. Yoi. Ya. Lagu ini cocok nih. Nuansa vibe-nya juga. Ya pokoknya yang suka musik rock harusnya denger sih lagu ini. Karena ini rock kan jatuhnya. Iya, yang maksudnya lagu ini maksudnya rock lah. J-rock. Rock. Suaranya dia juga di sini yang dia pikir nggak pas, cuman
nggak taunya cocok sih, masih cocok. Tapi paling cocok sih emang yang sama jazz sih, pop jazz Ya gitu. itu memang Apalagi ini yang ya, akustik. yang Kelihatan akustik banget keluar mah suaranya anjing, tekniknya. Gua suaranya rasanya. dia. Makanya gua denger listener yang enggak awal dari yang akustik anjing. Yang Ya akustik itu. gila suaranya dia ini banget anjir. Parah. Itu di kuping Nyanyi Dajo Bu apa judulnya? Subasa. Oh Subasa, ya itu. Tuh tahu kan? Subasa. Subasa Ozora. Ya itu enak anjing lagunya. Yang akustik enak banget anjing. Yang aslinya Enak juga, cuma beda vibes aja sebenarnya. Dia kayak lebih ke idol gitu anjing kalau yang Subasa aslinya tuh. iya, Musik-musik idol. musiknya gitu. Kalau yang akustik tuh jadi kayak iya J-pop, bukan idol lagi. Pembawaannya jadi beda. Vibes-nya beda. Kayak ya itu yang akustik kayak jazzy Iya, lebih ke jazzy. Heeh. Apalagi yang overt juga oke tuh. Hah? Judulnya overt. Overtune. Enggak dong. Apaan? Over. Ada judul overt itulah. Ya. Apa udah? Ya, before end, denger tuh before Ya, end. rekomendasi tuh buat kalian Bukan yang ban maksudnya, bukan ban. bukan band, bukan ban, Maksudnya- bukan B4N. Tapi before N ya. Before end. B for N Dari N ya. Takamine Lui lagi istirahat dia. Takamine. Takane anjing. Takane harusnya. Ngaco nih. Wah, ini ngaco anjing. Lu juga nih baca Lu lagi. baca doang, Takamine. Takamine gitar anjing. Emang ya? Ada. Ya itu Ya, ya, itulah. dari Takoyaki. Dari Takane Lui lagi liburan dia antar Februari baru Oh dia balik. dia ini break. Lagi break istirahat. Oh, iya. Capek buat bikin solo live ntar. Nonton dong ke Jepang. Nonton Online. nonton aja dulu. Selanjutnya nih lagu terakhir kali ya. Ini masih di JP ya kan ya, tadi JP Kayaknya semua ya. banyak JP nih. Iya. Ian nggak ada Ian? Iya, mungkin next Ian ya. Kita rekomendasikan yang IN anjay, yang Inggris liriknya. Ya udah. Siapa nih, Gib? Ya, ini Nama dari artisnya dari Takoyaki. enggak, tuh. bukan anjing. Lo uset. Gua Kenzoku paling depan ini, wis. Joku apa tuh Bar? Kan gue gak tahu. Nih, pokoknya ini lagu dari Tokoyami Toa, judulnya Invisible atau nama Jepangnya- Linkin Park, Bar. Invisible. bukan dong, Fukashi. 「できないきて本当の言葉を生きていることを」 Fukashimoto. Judul lagunya Fukashi, di kalau nama Inggrisnya Invisible. Ini dia track kelima dari album keduanya. Ada berapa Bertitle album tuh, Shin. Bar? 2 album 1 EP. Beberapa single. Oke, ini berarti album terbaru dong itu. Enggak terbaru Terbarunya sih. dia Iya. dong. Dia rilis tahun kemarin Kemarin setelah tahun berapa tuh? 2025 dong. Oh, iya. Tahun 2025 Oktober. Shin, Bar. Judulnya Shin. Shin. Dosa dong, Bar. Bukan dong, pakai H, SHIN. Kalau Shindosa SIN. Oh. Kalau SINTAEYOUNG Sintayong. Itu pokoknya nih Shin Ini lagu tentang Sintayong. Bar. bukan anjing. Ada judul lagu Toa yang judul STY gitu. Wah, emang berarti ngefans. Apakah Toa fans Sintayong? Enggak, bisa jadi gitu. Jadi pokoknya nih album keduanya Toa yang judulnya Shin, lagunya ada track kelimanya judulnya Invisible atau Fukashi. Nih gua pertama kali gue dengar albumnya ya, ini track yang nggak kena buat gua. Albumnya apa semuanya? Track ini kita bicara track Invisible ini Invisible. ini gue gak kena. Pas gue nonton solo live ya, tes ditaruh lagu terakhir, tes wah anjing jadi enak banget. Nah gak lama setelah solo live ya, ini dia rilis MV lagu ini. Ada di MV-nya itu ada animasinya dia Oh, yang live. sama potongan solo live-nya dia. Wah anjing makin kena anjing. Ternyata ini lagu yang tipikal lagu yang kalau didengar makin enak anjing. Butuh proses ya. Butuh proses ini anjing. Yang pertama gue denger sih gak ngena, gue ngenanya malah yang balat-balat sih, yang kalem-kalem aja. Nah kalau yang ini tapi sekarang jadi enak banget anjing di kuping gue. Entah kenapa ya, lagu-lagu yang gitu tuh bahaya banget anjir. Kayak butuh proses. Gue ngomong, wah anjing makin enak bangsat nih lagu.
Pokoknya genrenya Kayak belakangan dia. ya Genre Rock apa, sih. Ber? Pop. rock sih, J-rock sih ini jatuhnya. Bukan pop rock. Bukan, ya pop rock, J-rock kan ada pop rock juga nggak sih masuknya? Enggak dong. Kan ada. J-pop, J-rock. J-pop rock. Oh, bikin aja udah. Ya pokoknya nih Rock cuman masih yang nggak terlalu ini ya. Dia rock lah ini mah jatuhnya. Ya rock bukan rock yang kayak lagunya dia yang metal tuh yang terlalu brutal enggak. Kan dia banyak lagu Tapi metalnya tuh. Ya, gua Ini kenapa masih rock light ya, rock light. dibilang light juga nggak juga light sih, Gip. Buat nggak suka rock, mungkin butuh adaptasi anjing denger Tapi genre. nggak se rock yang pertama. Untung nyanyinya enak gitu nadanya, maksudnya jadi Iya. yang bikin kena di awal gitu juga. Kayak gitu. Invisible. Itu gua rekomendasiin karena Refnya juga catchy sih refnya. Refnya enak orang sih. baru mulai langsung ref, langsung chorus. Anjing, musiknya masuk ke Sama banget. beat drumnya asik sih ber kayak Oh, iya. beat drumnya tuh kayak ketukan salsa jadi Iya, itu yang gue rasain. awal gue denger yang gue notice itu tuh beat drumnya juga ini kan nggak monoton dia berubah-berubah Iya, kan. berubah. Itu tuh ininya yang bikin gak bosen musiknya dia itu. Beatnya berubah-berubah anjing. Terus ada solo kayak model yang apa sih di solo gitar sih jatuhnya itu. Gue salah lihat di solo live-nya itu gitar solonya. Anjing. yang kayak ingwi Enggak ingwi dong. Itu kayak bukan pakai kok tremolo ingwi Kip. sih? Apa ya tremolo ya? Iya, bukan pakai handle tremolo itu kan. Tapi dia kayak efek sih jatuhnya. Siapa Tomorello Tom Morello. Kayak suara sin. Sin. Iya, kayak suara sin sih. Kan sesuai Gitar. albumnya Cinder soalnya. Ya, bisa. Lu konek-konekin aja lu kayak orang kayak orang penuh konspirasi. Cocok logi. Konspirasi bumi datar. Ya. Lanjut. Kalau bahas lirik ya. Ini ABQ. Ini gua tahu. Awal aja udah IBQ kan. Ini lagu buat fans sih. Lagu buat Tokoyami Kenzoku. Sebutannya buat fans dia Kenzoku itu artinya family. Makanya dia nyebut Tokoyami Kenzoku. Kayak nama Tokoyami Tipek Family. Lu pernah dulu Tipek Kenzo kan? Ada kan dulu. Iya, Tipek ada Kenzo. Kenzo, terus apalagi ada lagi tuh yang kayak gitu juga. Joyko. Iya kok. Merek anjing. Goblok. Tolong. Walah, YouTuber kecil. YouTuber kecil banget ini mah. Oh, I beg you, hey listen, the true word, the heartbeat that lives on even though it hurts. There's still a reason I want to breathe so that it doesn't disappear. Nah, first ya, even if I only choose happiness, the future is unclear. I wish I could erase the past and say it can't be helped. Pokoknya nih anjing. Tidak. Iya. Ini kayak gue ngerasa ini kayak lirik, nggak tahu kalau gue salah tolong dibenerin ya. Gue senangkep gue ini kayak lanjutan dia nulis liriknya buat Kenzokunya yang maksudnya ngelanjutin palet lagu pertamanya dia tuh palet EP ya? ada IP iya kan di itu? EP ya itu lagu pertamanya dia banget kayak Alice and You lah kalau Alinda Risu gitu ibaratnya. Itu yang naikin dia tuh, dia ketolong sama lagu itu tuh, sama lagu palet. Enggak sih, sama lagu cover sih dia ketolong tuh. Baru sama palet. Wah, covernya yang OXY enak banget. Hah? Covernya yang OXYZ. Bukan XY. OXYZ ABC. Itulah Yang bener pokoknya. dong judulnya anjing. Lupa juga pokoknya abjad anjing. Yaudah itu rekomen ntar kali itu ya. enak tuh Kalau cover di tuh rekomen anjing. ntar ya. Ntar ya. Covernya tuh enak tuh. Ting 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 ting. Oke, lanjut. Pokoknya ini oh ini lagu meriah banget kalau lu nonton solo live anjing. Lu nonton yang ini kan lagu terakhir nih setelah encore. Iya, vibe-nya cheer sih anjing. Terus ada apa namanya konfeti ding. Wah anjing. Bangsat. Gua nggak bosan gua nonton solo live. Vibe-nya fun kayak pas buat encore. Tahu nggak Gip? Di solo live dia yang kedua nih, yang kemarin tuh di hall terbesar se-Jepang, kayaknya sih ya, katanya gitu. Satu kayak pro ke Jepang aja. Katanya kan gue research anjing. Katanya dia, lo tau nggak di solo live pertama dia, nyokapnya Toa dia nonton dari online, dikasih tiket di online. Istri Nah, bapaknya dong, Bar. Istri bapaknya berarti.
Istri bapaknya. Toa. Nggak usah diribet-ribetin. Nih, Ya kan mastiin. iya istri bapaknya. Nah, Emak anaknya. Anak emaknya dia. ya. Iya, dia nonton. Emaknya kan? adiknya juga, ada adiknya udah nggak? nggak tahu gua lah kalau itu anjing. Pokoknya setelah live kedua dia langsung undang langsung Datang nonton langsung iya. Entah itu di backstage atau di penonton ya. Itu dia katanya di lagu-lagu 1 sampai lagu pertama sampai lagu awal-awal lah pokoknya sampai 3 lagu awal-awal lagu awal dia anjing. Ngomong nangis katanya gitu. Di situ dia ngeliat anaknya udah bisa sebesar ini gitu. Anaknya berubah jadi kartun. Iya, Bang Martin bisa ya kan tetap suaranya dia tahu seorang ibu nih anak gue Dia nyanyi. nangis karena itu. Anak Wah, gue nyanyi konser anakku udah bukan manusia. konser sold out rame gitu kan. Ya Tetep aja pasti gitu. konser. Lihat lautan. Di situ dia ya gitu deh yang ngerasa Bukan gitu. orang Jepang doang, ada abang-abang bule juga nonton anjing. Ya itu. Emang lu nggak tahu gue nonton pas solo live keduanya? Jadi ini liriknya tentang apa? Invisible. Ya pokoknya pokoknya nih ya this is not a dream that can be. Oh iya. Jadi seingat gue ya. Ini lagu tentang pencapaian dia sampai saat ini. Oh, Jadi Palet itu dia lagu buat Kenzoku nah lagu yang ini dia bersyukur dia udah nyampe ke titik ini gitu loh. Udah dikenal gitu loh lagu ibaratnya. Grateful ya. Iya, semacam itu dia mimpinya yang udah tercapai gitu-gitu anjing lah. Tai lah pokoknya. Ini lagu anjir. Kalau yang suka rock ya J rock, J pop, J rock sih. Nggak denger sih suaranya yang Ya, bikin gua lagu suara. middle beat lah ya, beat. Iya, beat. Wah, suaranya tuh suaranya nggak ada yang sama anjing gitu yang gua suka sih awalnya. Karakter kuat. Karakternya kuat anjing. Mirip Jisoo sih. Sekilas. Pertama kali sekilas. gue denger Anemone itu anjing yang metal banget kan lagunya. Itu tentang tuh gue pas gue discover lagi lebih dalam ada yang judulnya album pertama San Vitalia tuh. Wah itu anjing itu ngena banget anjing yang dia solo live pertama dibawain itu dia nangis. Akhirnya Kenzoku-nya yang pada penonton yang pada nyanyiin wah anjing merinding banget itu anjing. Dia pas solo live keduanya nggak dibawain tuh San Vitalia mungkin dia takut nangis lagi kali ya bawain lagu itu ya. Udah pernah bosan. Palet dibawain lagi ya anjing. Itu tergantung sih. Lalu gue berharap San Vitalia dibawain juga tuh solo live kedua. Nah di San Vitalia itu di lagu itu berasa Jisoo-nya anjing. Gue ngerasa tuh. Sekilas emang. Sekilas. Karena emang kurang lebih sama. Ya range vokalnya sama sih kayak range vokalnya. Cuman emang Toa lebih kompleks aja sih. Ya, Lu bisa kan nggak? Iya. Gimana sih? Lu sensitif banget. Lu Gua tahu bilang sendiri Jisoo fandomnya juga, lu iya, anjing. bagus cuman Jadi kayak Corbuzier aja takut anjing. Mau lagi kita yang kecil. Jisoo karena masih kecil. Kita jangan kontroversial lah gitu. Karakter lah. Kalau sama Karakter itu ya. suara dia. Karakternya kurang lebih sama emang alto dia masuk ke range alto itu dia. Tapi emang ya Toa emang lebih yang kompleks aja. Enak lah anjing gue kalau karaoke dengernya tuh bisa gue denger ulang-ulang jadi kayak di lagu rilisan dia. Kayak gue banyak lah kayak lagu tahu lagu Higedan, tahu lagu Onoke Rock gitu. Agendas. Dari dia anjing sebenarnya. Ya itu emang kalau vokaler punya karakter tuh kalau nyanyi lagu orang lain tuh bisa jadi style dia. Iya. Kuat style dia. Jadi Karakternya kuat. buat bandingin bagusan mana tuh kalau punya karakter sendiri tuh nggak bisa. Nggak bisa. Kalau musik itu sebenarnya kayak nggak bisa dibilang ini lebih bagus dari ini lebih bagus dari ini nggak bisa gitu sih anjing sebenarnya. Kalau yang punya karakter sih. Ya udah jadi pokoknya intinya lo gua ini toh kan tadi gue bilang Okayu di Spotify Rap 2025 gue nomor 2 Gip. Lui 4 apa 5 gitu. 3 gue nggak tahu 3 4 5 dah. Nah yang pertama ya udah yang pertama Zeta Zeta kok Zeta sih anjing. Tadi kan Toa tuh di Spotify gue pertama anjing gue nggak bisa pas rilis albumnya anjing gue sehari bisa denger 2 kali anjing albumnya. Muter tuh. Bukan karena gue nge-spam ya biar naik ininya memang enak lagunya maksudnya bukan. Ini emang kalau vokalis punya karakter tuh lagunya biasanya nggak ngebosan. Sampai 3 kali sehari gue bisa denger biasanya. Soalnya ada faktor X-nya gitu di lagunya jadinya. Kalau karakternya kuat. Gue ngeliatnya Toa di album kedua tuh dia udah nemu jati dirinya dia udah lebih tahu
gaya musiknya dia. Lebih tahu cara nyanyi dia. Soalnya di album pertama genrenya masih beragam, terbilang beragam. Tapi kalau mau denger originnya Toa ya emang dari album pertama harusnya. Kalau lu mau tahu. Kalau emang ini. Nah kalau EP-nya juga enak sih anjing. EP-nya tapi kebanyakan lagunya emang yang keras-keras di situ. Emang dari EP sampai album 1 kan lumayan keras sih dibilangnya, termasuk Tapi album kedua gue pikir bakal ada metalnya loh, Iya, kan nggak tiap ada. EP Iya makanya album pertama tuh ada metal-metalnya tuh. Di EP sampai album pertama tuh kayak udah jadi pasti ada yang agak sedikit Iya, metal. kalau mau tahu originnya dia ya di situ ya. Tapi kalau mau Nah. tahu dia yang udah kebentuk itu di album kedua. Gue ngerasanya gitu. Rocknya dia udah pas tuh kayak lagu ini, terus lagu yang lo bilang MV-nya di kelas tuh gue lupa anjing judulnya jadi. Ya itu pokoknya. Takoyaki Toa ya. Tokoyami anjing. Loh. Dah, jadi itu ke-6 lagu yang kita rekomendasikan buat kalian yang 6 lagu apa tadi Bar? Lupa Bar. Ada Iron Neo 15 dengan Here I Am. Terus Ayunda Risu dengan Sing Out. Sing Out. Oh iya, gila. Recap dulu. Ada gue nyanyinya. Oh iya, dia ada Sing Out-nya juga ya Alice ini ya. Liriknya ya. Terus apa aja sih tadi? Terus ada Gazania, Nekomatao Kayu. Terus ada Takane Lui, Before End. Lui. Terus ada apa lagi? Amane Kanata, Lumiere. Terus ada terakhir Tokoyami Toa, Fukashi atau Invisible. Ya, itu kurang lebih. Itu buat untuk saat ini lagu yang kita rekomendasikan. 6 lagu yang kita rekomendasikan dari VTuber yang dari satu agensi semua. Tapi ya karena emang kita dengerin. Soalnya agensi talentnya banyak dan tiap talent ada lagu-lagunya, ada yang beralbum-album, ada yang cuma single. memang secara penulisan tuh udah nggak kayak VTuber yang kayak mungkin orang denger tuh kayak apa sih lagu apa sih, kayak pandang sebelah mata mungkin buat orang yang belum denger ya kan. Soalnya makanya emang prospeknya mereka kan memang ke musik kalau live itu. Makanya baru akhir tahun kemarin kalau nggak salah dia bikin Hololive Records. Kayak Rakun Records. Ya buat ordal doang kayaknya, buat talentnya dia doang lagi Hololive Records itu. Kita nggak boleh, orang publik nggak boleh ikutan masuk anjing. Lu siapa anjing? Ditabuk Yago lu anjing. Ya pokoknya intinya itu 6 lagu rekomendasi yang mungkin bakal cocok buat kuping kalian. Ya masih easy listening, masih ya, enak. Ada yang easy listening, ada yang menurut sahdu, kita enak, ada yang ya. keras, ada yang macam-macam lah. Lumayan Kalau kalian variatif. suka lagu Jepangan, pop, ada Inggrisnya juga ya. Itulah intinya. Udah nih, itu aja nih. Ya, kita bakal balik lagi di buat lagu-lagunya yang 6 tadi kita bakal taruh di deskripsi. Langsung hampir aja kalau mau denger ya. Ada Takane Lui. Kita nggak bakal ngasih di sini lah, anak Ada copyright Takane anjir. Lui. Iya. Ada Takane Lui, semuanya aja Lui anjir. Next time kita bakal rekomendasi beberapa lagu lagi buat kalian, dan mungkin ada pembahasan spesifik juga selain pembahasan lagu, ada apapun itulah. Apapun itu kita bakal in depth into music. Ya, kita bakal balik lagi di segmen Mas Musik.